Halo semua viewers, welcome back to Live Tech dan tentunya masih bersama saya Yuda Batara. Dan pada kesempatan kali ini seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sedang berbincang dan sudah mengundang seorang narasumber dan kita akan ngobrolin tentang face and voice recognition. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, mungkin ini obrolan yang bisa menambah wawasan kalian. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng Pak Ben Vano. Halo Pak Ben Vano, apa kabar? Halo, apa kabar Mas? Saya kabar baik juga. Mas. Oke, alhamdulillah baik juga ya Pak ya. Pak, saya tertarik nih, kita kan udah sempat ngobrol tentang saya bilang ya, sistem yang telah Bapak lagi penelitian ya Pak ya, yang sedang dikerjakan gitu, tentang face and voice recognition. Nah Pak, boleh jelasin nggak sih Pak tentang sistem ini, maksudnya sistem seperti apa gitu? Baik. Jadi penelitian saya ini face and voice recognition ini sebenarnya saya tujukan adalah untuk pengganti OTP Mas atau one time password. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam pandemi ini semuanya kita menggunakan internet, mulai dari work from home, belanja online, beli makanan, semua menggunakan internet. Nah, di dalam menggunakan internet ini kadang-kadang kita perlu bertransaksi, baik pakai kartu kredit, pakai dompet digital, dan sebagainya. Di mana salah satu prosesnya kadang-kadang kita perlu memasukkan one-time password. Nah, jadi one-time password ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga sebenarnya semakin banyak pengguna internet, kejahatan cyber juga tambah banyak. Nah, menurut BSN itu jadi pada periode yang sama Januari sampai Agustus itu tahun ini meningkat kejahatannya sebanyak 39 juta. Nah, saya mau meneliti mengenai penggunaan one time password-nya saja. Begitu Mas, kira-kira apa yang saya sedang teliti ini. Oke. Nah Pak, boleh dikasih tahu nggak sih Pak, maksudnya sistem ini bekerja seperti apa Pak? Jadi sebenarnya sistem ini bekerja itu kira-kira seperti begini Mas. Jadi pertama kalau kita melakukan transaksi, kalau diminta untuk memasukkan one time password, kita ganti. Jadi aplikasi akan meminta untuk meng-capture wajah, bukan one time password, untuk meng-capture wajah. Nah, setelah wajah di-capture, kemudian yang kedua adalah kita harus memasukkan voice kita. Voice atau suaranya itu mengikuti apa yang ada di HP kita. Yang saya rencanakan adalah random angka. Jadi nanti di dalam HP itu 1, 2, 3, 4, berarti kita harus menyebutkan 1, 2, 3, 4. Kalau mungkin di lain waktu, lain lagi deretan angkanya kita harus sebutkan. Nah, jadi 2 kali untuk autentikasinya ini Pak. Begitu Mas. Oke, menarik ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya kita tahu kan kayak OTP ini dikirimnya melalui SMS, kalau enggak dari email gitu ya Pak. Dan sekarang menggunakan face and voice recognition. Berarti kurang lebih ini harus butuh internet berarti Pak ya? Betul ya, harus butuh internet, harus pakai internet. Dan kalau misalnya pemanfaatan teknologi yang dipakai di sini itu apa aja Pak kira? Apakah cuma HP atau bagaimana? Ya, jadi di sini kita menggunakan face recognition dan voice recognition. Jadi di mana face kita ini atau muka kita ini harus ditranslate dulu ke digital. Nah, bagaimana mentranslate face ini ke digital? Kira-kira seperti ini Mas. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada gambar. Jadi di setiap titik, kira-kira ada 80 titik di muka kita akan ditandai 80 titik. Ini hanya sebagian saja. Nah, jadi jarak antara titik satu dan titik yang lainnya itu akan diukur. Kemudian dari 80 titik itu jarak semua titik akan diukur. Jadi wajah kita itu akan ditranslate menjadi angka-angka, contohnya mungkin seperti yang di bawah itu Mas, itu adalah translate dari wajah. Posisi ininya Pak ya, posisi titik-titiknya gitu ya Pak?
Betul, ya misalnya dari ujung mata satu ke mata yang lain, kemudian dari hidung ke ujung mata, kemudian dari titik hidung ke titik hidung yang lainnya, semua angkanya itu semua akan diukur melalui digital ya, seperti yang ada di gambar tengah, seperti itu kira-kira. Nah itu nanti angka-angkanya akan seperti yang ada di bawah itu, jadi kita akan mentranslate wajah kita menjadi digital yang direpresentasikan oleh angka-angka, di mana angka-angka tersebut sebenarnya adalah jarak antara titik-titik yang sudah kita tentukan di wajah kita. Minimum 80 titik, Mas. 80 titik, wow. Berarti ini bisa saya bilang atau saya katakan menggunakan artificial intelligence juga ya Pak ya? Betul, ya. Betul. Wow. Oke. Dan kalau misalnya ini Pak, kalau algoritmanya berarti menggunakannya, maksudnya kalau AI itu di Python atau bagaimana Pak? Oh ya, AI bisa diprogram di mana saja, yang lagi programming language yang sekarang lagi banyak digunakan adalah Python karena lebih mudah menggunakannya, Mas. Ya, bisa pakai Python. Tapi saya menggunakan MATLAB. Oh, pakai MATLAB. Oke, Pak. Ya pernah dengar saya MATLAB. Nah, Pak, berarti kan sistem ini menggunakan wajah dan juga suara gitu, Pak. Apalagi kalau misalnya OTP itu adalah untuk pemvalidasian, bisa dibilang seperti itu gitu, Pak. Betul. Dan kan yang biasa dikirim adalah bentuk angka. Nah, setiap validasi kan sebenarnya ada celah untuk orang melakukan kejahatan. Nah, kira-kira Bapak dari sini apakah sudah menyadari bahwasanya ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan orang gitu dari penelitian yang Bapak lakukan? Betul. Ada, Mas. Ada, bisa saja sih sebenarnya orang kalau berbuat jahat bisa saja. Jadi sistem keamanan di dunia ini sebenarnya tidak ada yang 100% aman. Biasanya ada saja celah-celahnya. Kalau dalam face recognition, kita sebenarnya kalau orang mau dan niat itu harus misalnya menggunakan fotokopi atau foto dari face kita. Tetapi syaratnya sebenarnya adalah face atau foto tersebut besarnya tuh harus sama persis dengan wajah kita, harus sama persis. Kalau gambarnya lebih kecil atau lebih besar, nggak akan jalan ini, Mas, nggak akan bisa tembus. Wow. Demikian pun dengan voice-nya, Mas. Voice kan kita bisa menggunakan recording ya, kemudian diputar lagi. Benar. Nah, untuk mengakali ini kita membuat random. Jadi setiap kali si HP kita meminta untuk memasukkan voice untuk berbicara, apa yang harus kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang ada terpampang di HP kita. Itu biasanya nomor random. Oh, berarti kayak ini ya Pak ya, maksudnya feedbacknya itu harus real time gitu, karena dia akan selalu berubah gitu ketika minta gitu misalnya Pak. Iya, betul. Oke. Jadi voice-nya itu saat ini misalnya harus disebutkan angka 1567 misalnya. Nanti 1 menit atau 2 menit lagi kita mau melakukan validasi, angkanya bukan 1567, angka yang lain lagi. Ya. Oke, kalau berarti kayak apa angkanya random keluar, kalau mungkin pemirsa atau juga Bapak pernah tahu itu kayak Google Authenticator ya Pak ya, yang selalu berubah-ubah tiap detiknya gitu. Betul, tapi itu harus dimasukkan kan, diketik kalau ini melalui voice, Mas. Oke. Nah Pak, berarti kalau misalnya sistem ini nanti udah selesai, kira-kira ini di penggunaannya itu di mana Pak? Di Android kah, di Apple user kah, atau bagaimana? Ya, sebenarnya saat ini yang saya lagi fokus adalah di Android dulu, Mas. Karena memang pengguna Android lebih banyak daripada iOS ya. Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk ditranslate ke iOS. Itu tidak akan sulit, tapi penelitian ini fokus dulu ke Android. Oke. Nah, berarti kan kalau menggunakan Android kan Pak, seperti kita tahu kan ada juga berbagai OS kayak misalnya Oreo, KitKat, dan lain sebagainya. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini atau sistem yang Bapak lakukan ini atau ciptakan ini, kira-kira ada batas terendahnya nggak Kak untuk Android-nya? Misalnya bagaimana gitu? Kalau untuk perangkatnya itu, karena ini kan yang mau kita utilisasi itu adalah sebenarnya kamera dan mic. Mikrofon Jadi dari sepanjang HP itu ada kameranya dan ada mic-nya,
dan bisa tersambung ke internet, sistem ini atau aplikasi ini bisa berjalan, Mas. Oke, berarti yang penting ada kamera, ada mikrofon dari HP tersebut, udah bisa jalan gitu Pak ya? Betul Mas, betul. Nah, untuk sejauh ini Pak, penelitiannya udah 100% atau belum Pak? Udah pengerjaan sampai mana kalau boleh tahu? Sebenarnya pengerjaan yang paling susah itu adalah mengenai keakurasian ya Mas ya. Jadi sekarang kita lagi mencoba bagaimana atau merubah atau memodifikasi algoritma atau cara sehingga akurasinya itu bisa meningkat gitu. Mungkin bisa sekitar 99%. Jadi maksudnya di sini begini, kadang kita harus jangan sampai nanti orang itu menggunakan aplikasi ini sudah capture wajah beberapa kali, tetap saja sistem tidak mau menerima atau menyatakan itu salah. Nah, atau sebaliknya, mungkin orang lain dengan wajah yang mirip-mirip sebenarnya bukan orangnya, tapi bisa masuk ke sistem ini. Nah, jadi kami lagi meningkatkan keakurasian supaya hal itu tidak terjadi. Gitu. Ya, oke, kalau bisa sampai 100%, sampai 100% Pak ya? Ya, kalau maunya begitu 100%. tapi saya sadar bahwa saja kayaknya pengerjaannya sangat rumit dan sangat sulit kayaknya Pak. Ya, untuk meningkatkan akurasi ini memang sulit. Oh, oke. Nah Pak Benvano, terima kasih banyak atas waktunya Pak, sudah berbagi bersama kita tentang penelitian yang Bapak lakukan. Semoga juga pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan edukasi yang lebih dari obrolan kita ini Pak. Yang penting saya tunggu penelitian Bapak ini di launching kali ya Pak. Karena kayaknya sangat dibutuhkan gitu Pak untuk transaksi, apalagi sekarang kan era 4.0 gitu. Ya. Pak Benvano, terima kasih sekali lagi Pak. Semoga sehat selalu Pak. Sama-sama. Terima kasih Mas Yuda. Mari Mas. Oke, mari Pak. Nah, Pak viewers, itu dia tadi perbincangan saya dengan Pak Benvano, dan sesaat lagi saya akan kembali dengan mereview sebuah produk. Jadi tetaplah bersama kami di Live Tech.